usaha atas iman atau usaha dakwah. Maka dengan usaha hidayah, dengan usaha dakwah ini akan muncul hidayah. Dengan hidayah orang yang kenal kepada Allah Subhanahu wa taala, orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan dengan iman tersebut manusia ini akan melakukan amal-amal kebaikan, amal-amal kesolehan, yuslihakum a'malakum, Allah akan memperbaiki daripada amal-amal kalian. Dan dengan amal-amal kebaikan manusia, ini keadaan manusia akan berubah. Misalnya, contohnya, walau anna ahlul qura amanu wa taqau la fatahna 'alaihim barakatin minas sama'i wal ardh. Dan sekiranya penduduk di suatu daerah ini beriman dan bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala, maka Allah Subhanahu wa taala akan bukakan baginya keberkahan dari langit maupun dari bumi. Keberkahannya adalah keadaan manusia, sedangkan dia ini beriman dan bertakwanya adalah beriman dan amal-amal manusia. Maka dengan iman keadaan manusia ini berubah. Dan juga contoh hal lain lagi dalam Quran surat Maryam ayat 97, A'udzubillahi minasyaitonir rajim, innal ladzina amanu wa amilus solihati sayaj'alu lahumur rahmanu wuddan. Dan sesungguhnya orang yang beriman dan beramal soleh maka akan dijadikan di antaranya kasih sayang. Maka kalau orang yang beriman maka akan timbul rasa kasih sayang di antara mereka. Makanya adalah keadaan manusia akan berubah apabila manusia ini amalnya ini baik. Dan amal ini baik ini hanya dengan iman. Ini aliran iman Allah Subhanahu wa taala, dan iman ini hanya bisa ditubur, bisa ada ini karena ada yang mengusahakan atau usaha atas iman. Aliran iman Allah Subhanahu wa taala ulama mengibaratkan sebagaimana alat listrik. Misalnya kipas angin. Kalau kipas angin ini berjalan, menyala, berputar, maka akan menghasilkan udara yang sejuk. Udara yang sejuk ini ibarat adalah ikhwal manusia, keadaan manusia. Bisa ada karena kipas angin ini berputar. Maka kipas ini ibarat amal manusia. Jadi dengan amal manusia ini baik, maka merubah keadaan sekitarnya. Kemudian kipas ini menyala, ini karena ada apa? Karena ada arus listrik yang mengaliri daripada kipas angin tersebut. Maka arus listrik ini ibaratkan iman. Listrik ini tidak nampak tetapi real. Jadi apakah kita ada yang lihat listrik? Dan itu pasti ada. Kalau tidak percaya coba menempelkan tangan di stop kontak. Iman juga seperti itu. Iman ini tidak nampak tetapi benar ada dan bisa dirasakan. Itulah iman. Maka dengan iman ini ada dalam diri manusia, maka akan amal baik, amal-amal kebaikan akan ada dalam diri manusia. Dengan amal-amal baik maka akan menimbulkan, akan merubah keadaan manusia dari fasad menjadi soleh, dari kegelapan menuju keterangan, cahaya dan sebagainya. Itu kalau amal manusia baik, dan amal manusia baik ini karena ada iman. Dan arus listrik ini ada, ini karena ada apa? Karena ada usaha atas listrik. Misalnya generator yang untuk membangkitkan daripada listrik tersebut, sehingga kalau generator ini menyala maka akan ada arus listrik. Kalau arus listrik ini ada maka akan menghidupkan, akan menyalakan daripada kipas angin sehingga bisa menyejukkan ruangan. Nah, begitu juga kalau ada usaha atas iman, ini akan timbul iman maka dalam diri manusia. Maka dengan iman ini akan amal manusia menjadi baik, bismillakum amalakum, dan kemudian dengan amal manusia ini menjadi baik, ini akan merubah daripada keadaan manusia. Itulah pentingnya daripada usaha atas iman atau usaha dakwah. Dan usaha inilah yang dilakukan oleh nabi-nabi terdahulu dan juga nabi kita Nabi Muhammad SAW di Mekah. Beliau ini dakwah secara perorangan, kemudian dakwah ke kabilah-kabilah. Kemudian saat hijrah ke Madinah, beliau mengirim surat kepada raja-raja dalam rangka apa? Dalam rangka untuk usaha dakwah. Dan dikatakan bahwa ulama mengatakan bahwa rata-rata nabi-nabi terdahulu ini mencetak umatnya sebagai abid atau ahli ibadah saja. Sedangkan tanggung jawab dakwah ini diberikan kepada nabinya. Tapi khusus untuk Rasulullah SAW ini mencetak umatnya sebagai dai yang sekaligus abid. Nah, maka yang namanya dai ini tugasnya berdakwah, menyeru kepada Allah Subhanahu wa taala, menyeru manusia untuk taat kepada Allah Subhanahu
Hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, dari yang pertamanya adalah Allah Subhanahu wa taala, bahwa yad'u ila daris salam. Kemudian menurunkan mutus Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang juga dai wadaiyan ila Allah bi'ni wa sirajan munira. Kemudian diutus kepada umat yang juga dai. Bagaimana firman Allah Subhanahu wa taala, kuntum khairal ummatin ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kuntum khairal ummatin, kalian adalah sebaik-baik umat. Yang ulama mengatakan kalau dikatakan sebaik-baik atau umat yang terbaik, ini pasti ada faktor-faktor yang menjadikan dia ini terbaik. Sekarang kalau dilihat dari segi umurnya, umat sekarang, umat akhir zaman dibandingkan dengan umat-umat terdahulu, ini jauh sekali perbedaannya, perbandingannya. Nabi Nuh saja, dakwahnya saja ini 950 tahun. Walaqad arsalna Nuhan ila qaumihi wala bisabihim al-fasanatin ila khamsina aman. Ini dakwahnya saja 90 tahun, belum lagi umurnya. 950 tahun, belum lagi umurnya. Kemudian apabila dilihat dari segi ibadahnya, umat akhir zaman dengan umat-umat terdahulu, ini juga beda jauh. Dikatakan umat-umat terdahulu itu sujud sampai batunya ini dekok. Apakah kita sekarang ada yang sujud sampai batunya, keramiknya saja ini dekok? Tidak ada. Tidak mungkin ada. Nah, inilah apabila dilihat dari segi ibadahnya juga kalah. Lalu apakah yang menjadikan umat ini mulia? Maka lanjutan ayatnya mengatakan, ukhrijat linnas ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar wa tu'minuna billah. Kalian dikeluarkan untuk manusia, bukan kepada manusia, tapi untuk manusia, untuk menggarap manusia. Ta'muruna bil ma'ruf wa tanhauna 'anil munkar. Kalian menyeru kepada yang ma'ruf dan mencegah dari yang munkar, wa tu'minuna billah, dan beriman kepada Allah Subhanahu wa taala. Kenapa di sini iman diakhirkan, sedangkan amal ma'ruf nahi munkar diawalkan? Pada ayat-ayat yang dikatakan amanu wa amilus solihati, beriman dulu baru amal. Tetapi kenapa kok ini diakhirkan? Inilah yang menunjukkan daripada kemuliaan umat akhir zaman, bukan dalam segi ibadahnya, tetapi dalam dakwahnya. Hadirin yang dimaksud Allah Subhanahu wa taala, karena pentingnya kita lakukan daripada usaha dakwah ini. Kita laksanakan daripada usaha dakwah ini. Ulama saking pentingnya daripada usaha ini, ada ulama yang jadi membuat suatu permisalan. Allah Subhanahu wa taala memerintahkan kita untuk melakukan 5 hal sebagaimana yang ada dalam hukum Islam, yaitu apa? Syahadat, salat, puasa, zakat, dan haji. Orang melaksanakan 5 itu sudah dianggap hebat dan luar biasa. Tetapi itu hanya ibadah saja, belum dakwah. Maka ulama membuat permisalan bagaimana seorang raja. Dia ini memiliki pembantu, menugaskan pembantu tersebut untuk melakukan 5 tugas. Yang pertama, dia ditugaskan untuk membuka gerbang, terus menutup gerbang, terus dia ditugaskan untuk mencuci, memasak, dan bersih-bersih istana. Dan seorang pembantu sangat rajin sekali, sangat taat sekali pada majikannya. Maka majikan ini sangat suka, sangat senang kepada pembantu tersebut. Maka suatu ketika raja ini ingin pertemuan penting bersama kerajaan-kerajaan yang lain. Dan raja ini memiliki seorang balita. Maka dia ini raja memang sengaja tidak mengajak daripada anaknya tersebut agar nanti tidak mengganggu acara yang sangat penting itu. Maka ketika raja mau keluar, maka dibukakan oleh pembantu, terus ditutup lagi dengan gerbangnya oleh pembantu tersebut. Maka suatu ketika pembantu tersebut sedang bersih-bersih di dekat kolam. Maka melihat anak yang raja yang balita tersebut ini sedang main-main di pinggir kolam. Kolamnya ini pinggirannya licin dan juga sangat dalam sekali. Maka karena masih kecil, maka dia ini berlari-lari di pinggir kolam. Tidak tahu kalau kolamnya itu dalam dan sangat licin. Maka akhirnya dia terpeleset dan dia ini terjebur dalam kolam. Dan karena masih balita, dia tidak bisa berenang. Akhirnya dia ini tenggelam dan tidak ada yang menolong. Akhirnya dia ini meninggal dunia. Maka pembantunya ini hanya diam saja, tidak mau menolong daripada si anak balita tersebut. Maka singkat cerita, raja ini pulang dari pertemuannya. Lalu bertanya kepada si pembantu tersebut, "Hai pembantuku, di mana anakku yang masih balita?" Maka dia ini menceritakan kepada raja,
begini saja. Jadi anak Anda yang masih balita ini main-main di pinggir kolam. Nah, sudah tahu kolamnya licin, tapi masih nekat, akhirnya terpeleset. Nah, dan sudah tahu kolamnya ini dalam, tidak bisa berenang, akan tetapi masih nekat ingin berenang. Maka ya akhirnya meninggal dunia. Maka raja ini pun langsung marah sekali kepada pembantu tersebut, langsung mengatakan, bodoh kamu. Lalu kamu kenapa kau tidak menolong anak saya yang kesusahan tersebut? Maka dia ini, apa yang dia katakan? Dia mengatakan, karena tugas saya hanya 5, yaitu buka pintu, tutup pintu, cuci-cuci, masak-masak, dan bersih-bersih. Karena tugas untuk menolong anak tidak ada. Maka lalu kalau misalnya semua yang hadir di sini jadi rajanya, akan Anda apakan pembantu seperti ini? Entah dinaikkan gajinya, atau dipecat, atau bahkan dipenjara, dibunuh sekalipun. Lalu kita ini Allah perintahkan melakukan 5 hal yang tadi rukun Islam tadi. Tetapi kalau kita ini melihat hamba-hamba kita yang masih bermaksiat kepada Allah, yang masih tidak taat kepada Allah Subhanahu wa taala, berpaling dari agamanya Allah Subhanahu wa taala, maka apakah ini hanya diam saja? Dan bagaimana kita akan bertemu nanti kepada Allah Subhanahu wa taala, bertemu di hadapan Allah Subhanahu wa taala? Allah akan apakan kita nanti? Misalnya kita melihat rumah tetangga kita yang kebakaran, maka tetangga-tetangga lain berdatangan berlari untuk menolong tersebut, orang yang kebakaran tersebut. Akan tapi kita ada seorang yang hanya duduk-duduk saja melihat kebakaran tersebut, tidak mau membantu, bahkan malah mengkritik, itu karena kesalahannya sendiri, jadi tidak mau menolong. Nah, bagaimanakah tanggapan warga sekitar terhadapnya? Lalu apakah kita tega? Apakah kita rela saja, tidak merasa kasihan tetangga kita rumahnya kebakaran? Lalu sekarang pertanyaannya, apakah kita tidak tega? Apakah kita tidak merasa kasihan tetangga kita, bahkan saudara kita sendiri, bahkan famili sanak saudara kita sendiri yang akan dibakar dengan api yang panasnya 70 kali lipat dari api dunia? Apakah kita akan tega? Rasulullah SAW bersabda, narukum tus'un min sabinya tus'an min nari jahannam. Api kalian di dunia ini akan panasnya 70, api jahanam panasnya lebih panas 70 kali daripada api dunia ini. Lalu apa kita akan diam saja melihat saudara kita nanti akan dibakar dengan api yang panasnya seperti itu? Maka jika dimakan Allah Subhanahu wa taala, maka pentingnya kita ini melakukan usaha dakwah tersebut. Jadi yang dimakan Allah Subhanahu wa taala, Allah sudah perintahkan dalam Al-Qur'an, infiru khifafan wa siqlan. Kalian berangkatlah kalian baik dalam keadaan senang maupun susah, berat maupun senang. Nah, jadi yang dimakan Allah Subhanahu wa taala. Akan tetapi kalau kita ini meniru para sahabat, kita ini belum sanggup, maka Allah memberikan tahapan, kita ini hanya melakukan 10%-nya saja daripada apa yang dilakukan sahabat.